Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Bapak Fadila, selaku dosen pembimbing mata kuliah dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam juga diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusita Mubida sebagai moderator beserta anggota kelompok nama Sadila Tigo. Kelompok tiga, nah kalau ni Kelompok tiga. Pertama Sadila, kedua Anissa Fitriya Zahra, dan ketiga Al-Masani. Adapun topik yang akan kita bahas pada kakak. tentang zakat. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini acaranya. Satu, pembukaan. Marilah berdoa. Kamu moderator kan MC. Langsung saya Kepada kelompok tiga, silakan. Saya persilakan untuk memaparkan dari depan. Kelas di situ. Oh, jadi. Ya baik, jadi saya menjelaskan saja mengenai zakat. Satu di antara 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim adalah zakat. Keistimewaan ibadah zakat salah satunya karena zakat bersinambungan dengan hablum minallah. Sedangkan hablum sekaligus hablum minanas. Pentingnya menunaikan zakat, perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat secara etimologis menunaikan zakat secara etimologis berasal dari kata zakat, artinya berkah, bersih dan baik. Zakat dapat pula berarti tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta berdasarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan ataupun menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta, akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebijakan dan ibadah. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan setelah kekayaan memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun. Tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dan potensi strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu, Al-Quran memberikan rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik, orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Selanjutnya, pengertian zakat. Nah, zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Apabila tanaman itu berkembang dan bagus, adapun menurut syara, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syarat dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi zakat tertentu. Sedangkan hubungan kedua makna tersebut, yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh
justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah harta, boleh jadi Allah akan menumbuhkan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas di pikirannya. Yang kedua, landasan hukum zakat. Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, yang artinya sesungguhnya menyemarkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah selain itu. Hukum zakat juga tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, yang artinya orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat lindungi dan melindungilah satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruh dan melarang yang munkar, serta mendirikan sholat, memberikan zakat, dan menaati Allah dan Rasulnya. Dasar hukum zakat juga disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya bahwa pungut zakat dari kekayaan mereka, berarti kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Kemudian doakanlah mereka, doa itu sungguh memberikan kedamaian buat mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketiga ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, serta menegaskan tujuan zakat untuk mensucikannya. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan zakat dan sedekah. Dari pengertian di atas kita tahu bahwa istilah zakat ternyata sangat berbeda dengan istilah sedekah secara umum. Dan kalau mau kita rinci lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita bisa menarik perbedaan antara sisi hukum, waktu, kriteria, mustahik, dan persentase yang dikeluarkan. Contohnya dalam sisi hukum. Dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib. Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Bahkan bisa sampai kepada kekafiran. Sedangkan istilah sedekah sendiri, secara umum ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib. Sebagai ilustrasi misalnya, wakaf di jalan Allah. Wakaf itu termasuk sedekah. Tetapi kita tidak memvonis kafir dan tidak mewakaf jika dia tidak mewakafkan hartanya. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar, bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuh status keislaman seseorang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yang dibacakan oleh saudari Anissa. Aku baru Saya selanjutnya dibacakan oleh Anissa. B. Waktu. Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, bisa dilakukan kapan saja. Zakat fitrah dikeluarkan hanya pada hari raya Idul Fitri atau boleh beberapa hari sebelum menurut sebagian ulama. Namun bila telah lewat sholat Idul Fitri, maka sudah bukan zakat fitrah lagi, melainkan sedekah biasa. Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal nisab. Suatu zakat pertanian, zakat rikas, dan zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima harta, sedangkan membantu anak yatim, menyumbang masjid, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit, dan semua ibadah maliyah lainnya boleh dikeluarkan kapan saja. Kriteria harta zakat. Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda seperti rumah, tanah, kendaraan apabila tidak produktif tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun hasil panen ternak, emas, dan perak yang disimpan
barang-barang perniagaan dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dan dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan. Sebaliknya, dalam urusan sedekah sunnah tidak ada kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bila seseorang ingin bersedekah atas harta yang dimilikinya meski belum ada hisabnya, haul dan lainnya, tentu tidak terlarang, bukan berpahala juga. Mustahil, harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang sebab ketentuan dan telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok saja, dan hal itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an yang artinya Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau kita perhatikan ayat di atas, mereka yang berhak atas zakat itu termasuk anak yatim, para janda, para siswa yang berprestasi atau korban bencana, serta mereka tidak disebutkan dalam jajaran para mustahil. Padahal ayat di atas dimulai dengan kata L yang mesti membatasi di mana selain yang disebutkan tidak berhak, haram atau dan haram menerima zakat. Presentase ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti besarannya ada yang 1/40 atau 2,5% dari jumlah harta seperti zakat emas, perak, uang, tabungan, perniagaan atau profesi. Ada juga yang besarnya 1/20 atau 5% dari jumlah harta seperti kamar panjang hasil bumi yang butuh biaya pengairan, dan ada yang 1/10 atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya 1/50 atau 20% seperti zakat ikan. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya seikhlas dan sesukanya, boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang. Kedudukan zakat sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam sehingga keberadaannya dianggap sebagai maklum min abidin. Yang diketahui secara otomatis adanya merupakan bagian mutlak dari keislaman. Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan salah satu bangunan yang sangat penting. Hal ini sebagaimana telah tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk sholat sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitan sholat dengan waktu. Tujuan zakat. Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya tujuan tersebut selain yang telah disinggung di atas, antara lain adalah sebagai berikut. A. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. B. Membantu mencari permasalahan yang dihadapi oleh lain.
dan menekan lainnya. C. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat dan manusia pada umumnya. Menghilangkan sifat kikir atau lomba pemilik harta. E. Membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin, menjembatani kurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. G. Membakar rasa tanggung jawab sosial dan diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta. Mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menjalankan hak orang lain padanya. Sarana pemerataan pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Terima kasih. Silakan moderator. Baiklah, selanjutnya yang selanjutnya adalah jenis zakat. Dalam sejarahnya zakat di zaman Nabi Muhammad dan perpecahan setelah Nabi Muhammad diturunkan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad wilayah dan dunia. Negara memiliki wewenang untuk melantik seseorang dan mendirikan lembaga dalam mengelola zakat. Menunjukkan zakat semacam ini itu adalah perwujudan dan pelaksanaan firman Allah Taala sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 9. Ayat ini secara deskriptif menuntut negara untuk hadir secara langsung dalam memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dipenuhi dengan baik dan tepat. Dalam banyak dalil yang didalilkan maupun sunnah telah disebutkan beberapa jenis harta wajib zakat seperti zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat hasil tambang. Hal ini menyesuaikan dengan karakteristik negara pada zaman itu yang banyak bergerak di bidang pertanian, sedangkan yaitu adalah zakat emas dan perak. Dalam perintahnya zakat emas dan perak terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Dalam sisi emas merupakan nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas. Bahkan disebutkan dan mengenai mata uang yang merupakan alat ukur standar nilai. Berdasarkan nilai tersebut, tentuan hukum zakat emas dan perak berlaku untuk dua barang. Setiap uang menjadi alat tukar termasuk emas, termasuk uang kertas. Dan emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi. B. Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari aset dagang yang diperjualbelikan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. C. Zakat peternakan. Zakat peternakan adalah zakat pada hewan ternak dan manfaatnya yang dimiliki hewan ternak, hewan lain dan produk hewan ternak. Kalau karena sepakat akan kewajiban zakat untuk jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Sedangkan pada hewan ternak yang lainnya berbeda pendapat. D. Zakat pertanian. Zakat terhadap hasil bumi berupa buah-buahan dan hasil pertanian. Para fuqaha berbeda pendapat terkait jenis hasil pertanian yang diwajib dizakati. Untuk ulama sepakat akan kewajiban zakat terhadap jenis hasil pertanian yaitu gandum, cair, kurma, dan bisnis. Sedangkan jenis makanan lainnya memiliki ilah yang sama yaitu makanan pokok yang disimpan dan ditimbang. Seperti beras, zakatnya dikiaskan dengan zakat empat jenis yaitu selain disebut. Selanjutnya zakat rikas. Rikas berada dari mana zakat rikas yang baru yaitu sembunyi. Rikas adalah emas dan perak yang ditanam oleh bangsa Jahiliyah sebelum Islam.
apabila kita menemukan kemasan perak yang kita anggap dunia, atau mungkin jika kita menemukan barang berharga selain perak dari tengah laut misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakat tidak memungut haul dan juga sebanyak 1/5. Hal ini disesuaikan dengan hadis yang artinya dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sabda, dan pada harta terendam zakatnya 1/5. Zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat atas hasil tambangan yang berharga yang diambil dari bumi. Zakat di situ. Zakat uang kas yang disimpan yang dimiliki oleh bank, baik yang untuk giro, tabungan, dan deposit. Kewajiban zakat menunjukkan pada zakat kemasan perak. Zakat siapa dan jasa. Jasa penghasilan atau dikenal dengan zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari dapat seorang pekerja atau profesi tertentu seperti karyawan, dokter, konsultan, dan lain-lain. Zakat usaha yang dikeluarkan oleh badan usaha bukan pribadi. Dan kembali ke sana. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Belum. Yang mau bertanya. Oh, gantian yang nanya tuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 3. Beberapa tahun terakhir banyak lembaga ambil zakat menggunakan dana zakat untuk membangun masjid, musola Islam tertentu dan sebagainya. Dasar zakat itu. dasar zakat itu boleh dipakai untuk pembangunan masjid ya? Bagus. Itu apakah kami zakat menerima bagian zakat sebagai kata amil zakat? Sama. Ini tek-tek ini apa? Oh iya, dasarnya tadi itu nah. Kapan waktu afdalnya membayar zakat fitrah? Dan bagi jika orang yang membayar zakat melewati batas waktu membayar zakat, dan bagaimana jika orang yang uzur membayar zakat sehingga tertunda membayar zakatnya? Tolong dijelaskan. Udah boleh. Anissa Fitria Dara akan menjawab pertanyaan dari Abel di atas. Nah, kan kata Abel tadi itu perbedaan panitia zakat sama ambil zakat. Kalau ambil zakat itu dia tuh yang dipilih sama presiden, jadi kayak yang paling ini kayak Basnas ya itu nah. Kalau sedang ke panitia zakat itu cuma dipilih oleh kayak yang berwenang setempat itu RT RW itu baik. Yo masyarakat juga bisa milih dia. Nah terus kata kabel tadi itu berhak dan dia dapat zakat. Kalau yang ambil zakat itu berhak dan dia juga boleh berzakat dan dia juga berhak menerima zakat. Kalau panitia zakat. Nah, kalau amil zakat kan dia gugur kan ambil zakat, tapi dia tetap ambil zakat. Kalau panitia zakat, dia masih tetap menunaikan zakat dan juga dia juga menunaikan zakat. Nah, iya. Itulah yang kami ketahui. Kalau kurang jelas, tadi pas ada Paknya. Ya. Zakat. Ada itu ya. Boleh materi lain. Ada audiens, kalau ada yang nangkap kesempatan. Ya, Dan moderator. Silakan. Kepada Muhammad. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan
Fitri. Jadi kalau sudah mengadakan Idul Fitri itu hukumnya makruh. Terus kalau waktu haram membayar zakat itu setelah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri. Nah, itu untuk waktu membayar zakat ya. Terus tadi ada juga pertanyaan, bagaimana jika orang yang membayar zakat melewati batas waktu pembayaran zakat? Nah, jika seseorang itu tidak membayar zakat tepat pada waktunya atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka pembayaran zakat fitrah tersebut hukumnya menjadi makruh atau makruh dan haram. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir kan bagaimana jika orang yang uzur membayar zakat sehingga tertunda? Nah, uzurnya ini dalam hal apa? Apakah dia sakit? Apa domen? Pertanyaan terakhir kan, bagaimana jika orang yang uzur membayar zakat sehingga tertunda? Nah, kayak pertanyaan itu kayak gantung cerai, jadi aku bingung. Uzur itu dalam hal apa dia? Umpamanya Terakhir bagi keluarga yang dapat menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, musola, sekolah Islam tertentu dan sebagainya. Setahu yang kita tahu dari beberapa golongan yang pernah digunakan tidak ada ketentuan seperti itu. Lalu manakah dasarnya? Kan ada kan ini di surat Al-Baqarah kan. Yang ini sebenarnya adalah sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hakimnya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan maha kembali lagi surat Al-Baqarah dan itu. Dari sumber yang didapat terdapat perbedaan pendapat ulama terkait zakat untuk pembangunan masjid. Yang dapat pertama itu melarang menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid. Menurut mereka kata fisabilillah berarti berperang di dalam Allah. Di samping itu kata innama pada awal ayat memiliki fungsi harf dan isbat dapat diungkapkan dan menetap, sehingga kata fisabilillah tidak bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk kebaikan. Mereka juga berhujjah bahwa makna sesuatu kalimat dalam Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan perintah kalimat tersebut pada waktu turunnya ayat. Jadi kenapa itu jadi dilarang atau kata fisabilillah itu berperang di jalan Allah. Jadi karena ada pendapat pertama, masih ada pendapat kedua, yaitu pendapat kedua adalah boleh menggunakan dana zakat untuk masjid. Menurut mereka karena bisa dibilang mencatat semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari Imam Ar-Razi dan Imam Akasani. Sedangkan Syekh Rashid Ridho dan Syekh Mahmud Satun menafsirkan kata bisa dibilang dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesalahatan umat muslim. Yang ketiga itu boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid ketika ada darurat. Ya kalau keadaan darurat misalnya dana suatu kan tadi kan belum jelas nih pertanyaannya kan pembangunan masjid misalnya kan belum tidak dijelaskan di mana tempatnya. Apakah tempat itu di perkotaan yang makmur atau tempat pedesaan yang lumayan jauh dari dari peradaban atau mungkin tempatnya kecil mungkin boleh menggunakan zakat. Jika perkotaan ya tadi ya kan mungkin makmur kan di kota jadi kemungkinan dilarang. Yo kita jangan menggunakan zakat, jangan diutamakan zakat untuk membangun masjid ketika di kota kan. Kalau kecuali darurat di tempat pedesaan atau tempat kecil kan boleh hukum menggunakan zakat sebagai pembangunan masjid. Yang seharusnya tidak bisa didonasikan untuk pembangunan masjid tersebut. Hanya saja zakat yang dapat digunakan untuk pembangunan masjid saat ini. Jadi zakat itu bukan sebuah zakat yang bisa dibangun untuk pembangunan masjid. Ketika tidak ada dana lain untuk pembangunan masjid, ibadah tersebut selain dana zakat. Ada beberapa zakat yang boleh digunakan untuk untuk pembangunan masjid ini. Kata
memberikan dana zakat itu masjid kan itu kan harus berfungsi, masjid itu harus berfungsi sebagai tempat sholat dan pusat dakwah Islam untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah. Itu kan ketentuan itu hanya dapat dipenuhi pada daerah-daerah kecil yang sudah dikategori dan miskin ataupun negara yang muslimnya minoritas. Kan kalau daerah minoritas muslim minoritas kan pasti dana zakatnya dikit kan, negara seperti kita di Indonesia kan yang mayoritasnya adalah Islam muslim, jadi pasti dana itu banyak. Jadi kesimpulannya itu pendapat ketiga tentang zakat untuk ini memiliki landasan yang cukup kuat, tapi tidak menguatkan kata bisa bila dari makna berperan dari Allah atau memperjuangkan agama Allah. Nah, baiklah, apakah ada pendapat dari yang lain? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Baiklah pada audiens ada yang ingin menambahkan merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Allah selalu menyebutkan antara zakat dan salat dalam beberapa ayat Al-Quran dan memberikan dorongan dalam ayatnya kepada kaum mukminin untuk melaksanakannya serta ancaman siksa bagi yang tidak mau menunaikannya. Zakat adalah bagian dari sejumlah bulan itu masa di mana harta tersebut telah mencapai syarat besar atau batasan yang wajib dizakatkan, yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai peranan yang sangat penting. Zakat bertujuan untuk mengangkat derajat dan demikian maka ketentuan zakat mengalami perkembangan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan dan perekonomian zaman modern. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan telah menjawab pertanyaan dari audiens. Harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.